dengan mengatakan, barang siapa yang taat kepada aku, maka dia taat kepada Allah. Aku di situ siapa kalau bukan pribadinya Muhammad? Nah, kamu harus bisa membedakan antara perkataan diri sendiri dengan mengatakan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Jadi Muhammad nggak ngomong, taatilah kepada firman Allah yang kusampaikan. Nggak ngomong gitu dia. Dia ngomong, taatlah kepada aku. Celaka loh kalau taat kepada Muhammad Zulkifli. Tahu nggak kamu celakanya di mana? Petani kurma di Madinah pernah taat kepada Muhammad. Gara-gara taat kepada Muhammad itu gagal panen mereka. Kamu tahu nggak di situ? Ya kalau pengetahuanmu masih kaleng-kaleng ya kamu nggak tahu gitu loh. Tapi kalau kamu tanya sama ulama dia tahu gitu loh. Bahwa gara-gara Muhammad pergi ke Madinah ketemu dengan petani kurma di sana, mereka gagal panen gara-gara ngikut Muhammad. Setelah mereka gagal panen, apa yang Muhammad katakan? Kamu lebih mengerti urusan duniamu. Loh, kalau mereka lebih tahu urusan duniamu, ngapain kemarin Muhammad ngomong? Inilah kata-kata, tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa wa illa wahyuha. Itu menjadi dipertanyakan Zulkifli. Ya, gimana Muhammad tidak mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, sementara gara-gara ngikutin dia, mereka jadi gagal panen. Pengertian Bible nggak ada. Tiris kuping saya kalau ada pengertian hari Minggu itu artinya ibadah. Nggak ada. Itu bersekutu dengan orang-orang seiman. Nah kalau kamu bilang orang Islam ibadah 5 kali sehari, itu kamu salah. Orang Islam itu harus beribadah 1 kali 24 jam. Tiap detik itu harus ibadah. Karena tujuan dari diciptakannya manusia menurut Quran itu tidak ada selain daripada beribadah. Ya, tidaklah kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali beribadah kepadaku. Nggak ada loh, fungsi kamu diciptaan Allah itu selain ibadah nggak ada. Ya, makanya kalau kamu bilang ibadah orang Islam itu 5 kali sehari, kamu salah. Kalau sholat kamu bilang 5 kali sehari, betul. Tapi kalau kamu bilang ibadah 50 kali sehari, dari sini pengetahuanmu tentang Islam nol, zong. Ya, orang Islam itu wajib beribadah setiap detik karena tujuan diciptakan dia itu untuk ibadah, nggak ada yang lain. Gitu loh. Jadi gini ya Zulkifli ya, ada memang kelas-kelasnya. Kalau kayak begini kamu kelasnya masih jauh di bawah saya. Jadi saya agak sedikit sulit membahasakan kata-kata biar kita itu di frekuensi yang sama dulu, baru kita bisa ngobrol nyambung. Gitu loh. Ya itu aja dulu saya, udah 3 menit. Silakan Iya. Zulkifli. Anda kayak Paulus, betul, terlalu sombong, tak bahasanya tinggi, bahkan menyetarakan dirinya dengan Tuhan Bapa. Inilah Anda. Anda tadi sudah mengakui bahwa Yesus tidak punya perintah untuk kalian bersekutu di gereja hari Minggu. Itu aja Anda sudah keok sebenarnya. Nah, ketika Anda berbicara mengenai aturan kasih yang Anda sebutkan tadi, ya, aturan Yesus yang Anda ikuti apa? Kasih. Kasihilah sesamamu manusia. Saudara Edis, bagaimana mungkin Anda dikatakan mengasihi ketika ajaran Anda itu mengajarkan agar manusia itu menyembah ilah lain selain ilah yang disembah Yesus? Kamu mengajarkan orang terjerumus masuk ke Oke, jadi gini Edis, kalau kamu mengasihi orang, kata Yesus, baca Matius 5. Itu baru kamu dianggap sebagai orang yang mengasihi sesamamu manusia. Apa itu? Mengajarkan sesamamu manusia untuk mentaati perintah Tuhan. Yesus mengatakan, ya, barang siapa yang menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit, alias neraka. Itu kalau kamu mengasihi sesamamu manusia, jangan kau ajarkan ajaran Kristen kepada orang lain. Karena jika kamu mengajarkan ajaran Kristen, itu sama dengan Anda sedang mengajarkan membantah perintah-perintah Tuhannya Yesus. Sementara orang sehat akan paham perintah Tuhannya Yesus di dalam Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan.
Sementara agamamu adalah agama yang sudah tidak mau lagi mempraktekkan hukum-hukum Tuhan. Lalu Anda mengatakan Anda mengasihi mereka gitu. Ketika mereka menanggalkan keimanan mereka sebagai orang yang taat kepada Tuhannya Yesus, menjadi murtad dia, Anda baptis, Anda katakan Anda mengasihi dia. Tidak. Keturunannya orang tersebut tidak akan sunat. Dan itu kata Allah, di dalam Kejadian 17 nomor 14, harus dihukum mati orang yang tidak bersunat. Anda ngajak orang supaya tidak bersunat. Berarti Anda mengajak orang itu untuk celaka. Bukan kasih namanya itu. Itu bukan kasih. Lalu kemudian kasihilah Allahmu. Di dalam kitabnya Yesus, Ulangan 11 nomor 1. Di situ sangat jelas diterangkan, haruslah engkau mengasihi Allah, Tuhanmu. Nah, ini kalau ada kata harus, berarti hukumnya Udah apa, lewat itu Edis? waktumu. Sedikit lagi. Berarti hukumnya wajib, Edis, wajib. Wajib engkau mengasihi Allah Tuhanmu dan melakukan setiap kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan, peraturan, dan perintah-perintahnya. Jadi nggak boleh jadi Kristen kalau kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama manusia. Jangan sekali-kali menjadi orang Kristen. Pahami itu. Silakan. Baik ya, apa yang kamu sampaikan itu benar tapi tanggung benarnya ya, Zulkifli ya. Pertama-tama gini dulu Zulkifli, kamu mengatakan kenapa kamu malah mengikuti perintah Yesus, nggak mengikuti perintah Bapa. Pertama-tama Zulkifli, kami itu percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus itu berasal dari Bapa. Jadi ketika kami mematuhi Yesus, itu kami mematuhi Bapa di saat yang sama, di detik yang sama gitu loh. Misalnya nih, Tuhan mengirimkan Roh Kudusnya tinggal di dalam hati manusia, misalnya di hati saya. Roh yang kudus ini memerintahkan supaya saya hidup benar. Ya, supaya saya jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta dan lain sebagainya. Ketika itu saya taati, ya, ketika itu saya turuti, itu sebenarnya penyembahan itu di situ. Ya, itu di detik yang sama saya mentaati Yesus, di detik yang sama saya mentaati Bapa. Jadi menaati Yesus, menyembah Yesus itu bukan menyembah ilah lain, gitu loh. Kecuali kamu dapati perintahnya itu bertentangan dengan perintah Bapa. Nanti saya ambil contoh spesifiknya ya. Kamu kan membahas sunat. Loh, dalam Taurat, hukum Taurat diperintahkan sunat. Orang Kristen gak memerintahkan sunat. Habis ini saya bahas itu. Saya cuma mau ngasih percontohan sama kamu gini, Zulkifli. Kamu percaya gak sih kalau di saat kamu mentaati Muhammad, di saat yang sama kamu mentaati Allah? Ya, ketika kamu menuruti perintah Muhammad, di saat yang sama kamu menuruti perintah Allah. Apakah berarti Muhammad itu menjadi otoritas lain? Kan tidak. Gitu loh. Apakah Muhammad itu menjadi sesuatu pemimpin di samping Allah? Tidak. Karena perintah untuk mentaati Muhammad itu adalah perintah dari Allah itu sendiri. Nah, cuman masalahnya begini Zulkifli. Problemnya itu begini. Tidak ada orang Islam yang percaya bahwa Allah dan Muhammad itu satu. Nah, orang Kristen percaya bahwa Bapa dan Anak itu satu. Sehingga ini bukan kemusyrikan. Gitu loh. Nah, sekarang kalau saya kasih contoh spesifiknya. Ya, kamu bilang kamu melakukan perintah Allah. Tidak, saya melihat kalian itu melakukan perintah Muhammad. Makanya yang saya lihat kalian itu mengkultuskan Muhammad. Kalian nyanyi-nyanyi untuk Muhammad. Ya Rasul salam alaika. Kalian nyanyi memuji-muji Muhammad kalian itu. Ya, dalam sholat pun begitu. Assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu. Kalian ngucapin salam sama Muhammad yang sudah meninggal. Gitu loh. Dan itu nggak ada, itu dalam Quran tuh nggak ada kayak begitu. Ya. Nah, jadi gini Zulkifli, kalau kami memuji-muji Yesus di gereja, nyanyi-nyanyi di gereja, kalian sama. Kalian itu memukul rebana apa dan nyanyi kepada Muhammad sama kok. Ya. Ya. Ya Nabi Muhammad, Muhammad, Muhammad Nabi. Itu ada lagu-lagu kalian tuh Muhammad itu ada. Gitu loh. Makanya saya bilang, dalam sudut pandang saya Zulkifli, kamu itu penyembah Muhammad. Karena apa? Karena kamu melakukan apa yang Muhammad perintahkan sama kamu.
Itu sebenarnya penyembahan itu di situ. Di dalam At-Taubah 31 dikatakan, mereka menjadikan rahib-rahib dan alim ulama mereka sebagai Tuhan di samping Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melakukan apa yang ulama itu perintahkan sekalipun itu bertentangan dengan perintah Allah. Saya bisa tunjukkan banyak sekali perintah Muhammad yang bertentangan dengan perintah Allah. Sekalipun saya tidak percaya bahwa Muhammad pernah berkata demikian. Saya percaya itu adalah karangan-karangan di kemudian hari. Karena kalau kita baca Al-Quran, nama Muhammad hanya disebut 4 kali di dalam. Misalnya, dalam Al-Quran mengatakan darah haram, jangan dikonsumsi. Di dalam riwayat-riwayat darah Muhammad diminum. Bukan hanya darahnya, kencingnya diminum. Ya, Al-Quran mengatakan, ya ayyuhallazina amanu. Ya, katakanlah perkataan yang benar. Tapi dalam hadis Muhammad mengajarkan apa? Boleh berdusta dalam 3 hal. Cukup Jadi waktu. bertentangan. Udah cukup. Daripada mantan mayat dituhankan gimana, Dis? Lanjut. Oke, jadi gini Dis, kamu itu hanya pemungut remah-remah dari framing hadits yang kau gunakan dari link FFPI atau pembenci seperti Ali Sina dan juga Isa dan Islam. Kamu nggak belajar dari sumber. Jadi gini, ketika taat kepada Yesus, kau katakan kamu taat kepada Yesus. Di awal tadi kamu sudah akui kalian itu melakukan ibadah, kerukunan katamu, kebaktian. Hari Minggu saja nggak ada perintah Yesus. Sementara Anda ingin mengumbar kata kasih. Saya katakan kepada saudara, kalau Anda mengikuti ajaran kasih yang diajarkan oleh Yesus, mustahil engkau menjadi Kristen. Paham? Mustahil. Karena Kristen itu kasihnya tidak seperti yang digambarkan oleh Yesus. Kasih kepada Tuhan artinya taat kepada Tuhan. Kasih kepada sesama manusia artinya menuntun manusia untuk mentaati Tuhannya Yesus dan mentaati Yesus. Kristen jauh dari situ. Agama Anda jauh dari sana. Itu yang Anda harus pahami. Ya, kalau Anda taat kepada Yesus, sudah pasti Anda menjadi pelaku Torah. Itu kuncinya di situ. Kalau Anda taat kepada Yesus, sudah pasti Anda adalah praktisi Yudaism. Gak mungkin menjadi Kristen. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan ketaatan demi ketaatan terhadap otoritas tertinggi, yaitu Allah, yang kalian sebut dengan sebutan Bapa. Otoritas tertinggi yang harus menjadi acuan kasih. Apa yang diperintahkan oleh otoritas tertinggi, itulah yang harus dipraktekkan. Apa yang diperintahkan oleh Yesus, itulah yang harus dilakukan. Makanya Yesus itu disebut hikmat. Ketika Torah datang, diperintahkan kemudian mereka untuk melakukan prosesi ibadah dengan pergerakan jasmani. Ketika Yesus datang, memerintahkan jasmani dan rohani. Karena Yahudi tidak mempraktekkan cuma jasmani saja, tidak ada hati, dan Kristen hanya hati tak ada jasmani, maka Islam datang kemudian untuk mengukuhkan kedua-duanya, jasmani, rohani. Itu yang Anda harus pahami. Nah, ketika Anda mengatakan kami memuji Yesus di dalam gereja, tapi pujianmu itu menyetarakan pujianmu kepada Tuhannya. Engkau mengatakan dia inkarnasi, kau mengatakan dia dua natur. Sebelum dia menjadi manusia, dia adalah Tuhan itu sendiri. Itu pembedanya dengan kami. Kami memuji Rasulullah Muhammad SAW hanya sebagai utusan. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ini pujian Allah kepada utusannya. Apalagi kami sebagai umatnya, wajib kami untuk memuji beliau. Ucapan syukur dan berterima kasih kepada beliau. Karena perintah Allah juga, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika engkau ingin dicintai dan engkau mencintai penciptamu, maka ikutilah Rasulullah Muhammad SAW. Maka sesungguhnya Allah akan mencintaimu dan mengampuni segala dosa-dosamu. Ya, ada perintahnya, Bung. Tapi ada nggak perintah menyuhankan Yesus, menyetarakan dengan Tuhannya Yesus? Nggak ada. Ke gereja hari Minggu aja nggak ada perintahnya. Tapi kamu lakukan. Lalu kemudian Anda mengatakan kasih. Kasih apa coba? Sekarang kalau misalnya saya menjadi pengikut Edis,
Saya tinggalkan pasti semua perintah Yesus. Yang apa? Yang mendudukkan Yesus sebagai utusan harus saya tinggalkan. Yang mendudukkan Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan harus saya tinggalkan. Keturunanku kularang bersunat. Berarti saya meninggalkan ajaran Yesus. Apakah itu yang Yesus inginkan? Tidak. Makanya kalian akan dikatakan oleh Yesus, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Itu siapa? Islam atau Kristen yang diusir oleh Yesus? Coba pakai nalar. Kalau kasih kepada Tuhannya Yesus harus taat kepada perintahnya. Makanya Yesus menegaskan di dalam Lukas 16 ya, bahwasanya setitik pun tidak boleh dihilangkan dari hukum Taurat sebelum langit ini lenyap. Sebelum bumi ini hilang. Tidak ada yang boleh dihilangkan dari hukum Taurat, meski setitik pun. Itu kata siapa? Kata Yesus. Anda bantah? Yes, Kristen bantah. Karena Kristen itu tidak lagi hidup di bawah perintah katanya. Kristen itu hidup di bawah ajaran kasih. Apa ajaran kasih itu? Tinggalkan semua perintah-perintah Yesus. Itu nggak pernah Yesus ajarkan yang kayak begitu. Silakan. Iya, jadi agak sedikit melebar ya Zulkifli ya. Masa saya harus ngulang-ulang lagi sama kamu ya? Saya bilang ya Zulkifli ya, mentuhankan itu maknanya apa? Mentuhankan itu maknanya menjadikan dia itu sebagai otoritas di dalam hidupmu. Di dalam Al-Quran kan pengertiannya juga demikian. Bahwa dikatakan ada ya alim ulama dan rahib-rahib yang dijadikan Tuhan di samping Allah. Pengertiannya apa? Bahwa mereka itu dijadikan otoritas. Sekalipun perintah mereka itu bertentangan dengan perintah Allah. Ya. Kemudian juga misalnya di dalam Al-Jathiyah 23 dikatakan bahwa ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ya, ketika dia takluk tunduk kepada hawa nafsunya yang mengontrol dia. Iblis pun bisa jadi Tuhanmu, iblis pun bisa jadi Tuhannya si A si B. Ketika iblis itu menjadi otoritas di dalam hidup dia, dengan cara bagaimana? Dengan cara melakukan order dari iblis itu. Jadi jangan gara-gara mentang-mentang, oh saya kan nggak datang ke kuburan bakar menyan, saya berarti nggak nyembah iblis. Tidak. Dengan cara Anda melakukan apa yang iblis mau, itu Anda sudah melakukan penyembahan terhadap iblis. Ya, memang saya bilang kalau pemahamanmu belum sampai ke sini, kita nggak bisa kita diskusi Zulkifli. Levelnya berbeda. Saya cuma mau bilang gini loh, di manakah standar yang sama itu? Kenapa ketika kamu mentaati Muhammad, sekalipun perintah Muhammad itu bertentangan dengan perintah Allah, kamu nggak mau ngaku bahwa kamu telah melakukan penyembahan kepada manusia, taat kepada manusia? Di dalam Bible itu Zulkifli, kalau kamu baca dengan teliti, dengan jeli, tidak ada nabi itu ditaati. Ya, yang ditaati itu adalah firman Tuhan. Jadi nabi nggak boleh ngomong gini, "Oi, taatlah kepadaku." Oh, tidak bisa. Itu kalau nabi seperti itu harus sudah dirajam dengan batu. Kenapa? Karena dia duduk di kursinya Tuhan. Nabi itu nggak boleh ngomong gitu. Nabi itu harus mengatakan begini, taatilah kepada firman Tuhan. Taatlah kepada firman Tuhan yang kusampaikan. Nggak boleh Nabi ngomong, taatlah kepadaku. Nggak boleh. Nah itu sudah Muhammad lakukan. Dengan bagaimana? Dengan mengatakan, barang siapa yang taat kepada aku, maka dia taat kepada Allah. Aku di situ siapa kalau bukan pribadinya Muhammad? Nah kamu harus bisa membedakan antara perkataan diri sendiri dengan mengatakan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Jadi Muhammad nggak ngomong, taatilah kepada firman Allah yang kusampaikan. Nggak ngomong gitu dia. Dia ngomong, taatlah kepada aku. Celaka loh kalau taat kepada Muhammad Zulkifli. Tahu nggak kamu celakanya di mana? Petani kurma di Madinah pernah taat kepada Muhammad. Gara-gara taat kepada Muhammad itu gagal panen mereka. Kamu tahu nggak di situ? Ya kalau pengetahuanmu masih kaleng-kaleng ya kamu nggak tahu gitu loh. Tapi kalau kamu tanya sama ulama dia tahu gitu loh. Bahwa gara-gara Muhammad pergi ke Madinah ketemu dengan petani kurma di sana, mereka gagal panen gara-gara ngikut Muhammad. Setelah mereka gagal panen, apa yang Muhammad katakan? Kamu lebih mengerti urusan duniamu. Loh, kalau mereka lebih tahu urusan duniamu, ngapain kemarin Muhammad ngomong? Inilah kata-kata, tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa wa illa wahyuha. Itu menjadi dipertanyakan Zulkifli. Ya. Gimana Muhammad tidak mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, sementara gara-gara ngikutin dia, mereka jadi gagal panen.
Kemudian masalah sunat Zulkifli ya. Kita itu ada bedanya Zulkifli. Perintah sunat, ya kita ke material ini ya. Perintah sunat di dalam Bible itu artinya sebagai tanda perjanjian Zulkifli. Ya, janji bahwa mereka itu telah menjadi umat. Ya, sekarang bagi orang-orang non-Yahudi bagaimana menjadi umat dengan cara menerima Yesus. Ya, ada materinya. Coba kalau ditanya sama umat muslim, apa itu definisi sunat? Nggak tahu. Malah untuk kebersihan katanya. Jadi kita udah nggak nyambung bahasa kita. Dalam Quran kamu cari sampai kiamat nggak bakal ada kata sunat. Ya, yang kamu temukan bahwa Muhammad mengatakan fitrah manusia itu ada sekian-sekian, sunat, bla bla bla. Ya, lagian kalau kita baca riwayat, Muhammad itu ada 3 riwayat sunatnya. Ada yang mengatakan dia disunat Abdul Muthalib, ada yang mengatakan dia disunat malaikat, ada yang mengatakan dia sunat sejak lahir. Mana yang benar? Apa 3 kali disunatkan? Nggak mungkin, habis nanti. Ya kan? Saya cuma mau ngomong begini Zulkifli. Kamu harus bisa membedakan Muhammad versi Quran dengan Muhammad yang dikarang-karang kemudian. Silakan. Oke, baik. Jadi perkataanmu ini harus kupakai untuk menyumpal mulut saudara Edis. Bahwa ketika mentaati Rasulullah, itu sama halnya menuhankan Rasulullah. Dengan kata lain, ketika engkau mentaati perintah kedua orang tuamu, berarti kamu menyembah kedua orang tuamu. Nah, sekarang buka cakrawala berpikirmu saudara Edis. Paulus mengatakan di dalam Filipi 3 nomor 17. Saudara-saudaraku, ikutilah teladanku. Apa maksudnya tuh? Ikutilah teladanku. Apakah ini perintah untuk mentaati atau gimana? Ini perintah untuk menteladani. Artinya perintah untuk mentaati. Makanya Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Dan tadi kamu mengatakan dengan kamu mengikuti keinginan iblis, itu sama halnya menyembah iblis. Camkan baik-baik. Kamu menyembah Yesus perintah Paulus. Kamu menghilangkan segala perintah Tuhan di dalam Torah karena perintah Paulus. Kau menganggap Yesus itu Tuhan yang datang dalam rupa manusia karena perintah Paulus. Kamu beribadah hari Minggu, perintah Paulus. Kamu tidak sunat juga adalah perintah Paulus. Bahkan kamu menyembah 3 pribadi sembahan juga perintah Paulus. Bahkan kau menjadi Kristen juga karena perintah Paulus. Ingat pernyataanmu barusan. Dengan kamu mengikuti keinginan iblis, itu sama halnya kamu menyembah iblis. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa Anda menjadi Kristen? Atas keinginan siapa Anda menyembah Yesus? Atas keinginan siapa Anda meninggalkan hukum Taurat? Atas keinginan siapa Anda ibadah hari Minggu? Atas keinginan siapa Anda tidak bersunat? Atas keinginan siapa Anda menuhankan 3 pribadi sembahan? Yesus kah atau Paulus? Paulus. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan memang Paulus mengaku sebagai bapak. Makanya kamu harus taat kepada teladannya. Ikutilah teladanku. Kamu harus taat kepada Paulus. Telan itu. Artinya memang selama ini bapakmu adalah Paulus. Dan kau katakan mengikuti keinginan iblis itu sama halnya adalah menyembah iblis. Ingat. Kisah Para Rasul 16, nomor 16 sampai nomor 18. Telan dan catat itu. Iblis dengan gagahnya memproklamirkan. Inilah Paulus. Orang utusan yang diutus oleh Tuhan yang Maha Tinggi. Dia menunjukkan kepada kalian jalan keselamatan. Siapa yang memproklamirkan itu? Siapa yang mengempanyakan itu? Iblis. Kamu taat enggak bahwa Paulus itu adalah orang benar? Kamu taat enggak kepada iblis bahwa dia ini adalah orang yang dipakai Tuhan untuk pada jalan keselamatan? Taat enggak kalian kepada iblis itu? Taat. Iblis yang memproklamirkan Yesus adalah anak Tuhan. Taat enggak kepada mereka? Taat. Dengan kau taat kepada iblis, itu sama halnya kau menyembah kepada iblis. Camkan itu. Kemudian, ketika saudara membahas tentang sunat, orang-orang Yahudi, saya katakan kepada saudara, di dalam Yehezkiel 44 nomor 9, oleh sebab beginilah firman Tuhan. Ini firman Tuhan loh. Bukan perkataan Suma. Ini perkataan Tuhan. Supaya kamu ngerti. Tidak seorang pun dari orang asing yang tidak disunat nonotnya boleh masuk dalam tempat ibadahku. Berarti gereja itu bukan tempat ibadahnya Tuhan.
Kenapa? Karena gereja penuh dengan kulup. Sementara kitabnya orang Yahudi, tidak boleh masuk orang ke dalam bait suci kalau nonotnya masih punya helm. Benar. Yehezkiel 44 nomor 9. Telan baca baik-baik kau pelajari itu kitabnya orang. Jangan kau cuma ngambil comot-comot hanya untuk Yesus kau tuhankan. Tidak boleh orang masuk ke dalam bait suci kalau dia belum bersunat. Jadi tempat ibadahmu itu bukan bait suci. Kenapa? Karena isinya orang bersunat yang penuh terigu di dalamnya. Gak boleh Anda mengatakan itu. Kalau Anda mengatakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan bersunat 3 kali. Nah, tadi Anda petantang-petenteng lebih tinggi, saya di bawah. Di dalam Al-Quran, Bung, ada yang mengatakan manusia dicipta dari tanah, dicipta dari air, dicipta dari sperma, dicipta dari ini. Ternyata setelah dirangkai itu adalah satu rangkaian cerita yang lengkap. Sama seperti ini. Ada hadis yang mengatakan salah satu keistimewaanku adalah disunat sejak aku lahir. Ada yang mengatakan disunat oleh malaikat. Ada yang mengatakan kakeknya melakukan acara sunat. Ini rangkaian. Karena itu adalah tradisi budaya mereka. Pada saat cucunya lahir, ternyata dia sudah disunat. Lalu kemudian kakeknya tetap aja melakukan prosesi seperti yang lain. Melakukan acara sunatan meskipun cucunya sudah sunat. Dan ketika dewasa, beliau mengatakan salah satu keistimewaanku adalah aku lahir dalam keadaan sunat. Kalau saya tanya kepada saudara, ada nggak pengakuan Yesus dia sudah sunat? Nggak ada. Sampai kau bolak-balik, kau revisi sampai jutaan kali kitabmu, kamu belum tentu menemukan dalil itu. Tapi untuk saat sekarang nggak ada pengakuan Yesus dia disunat. Nggak ada. Cuman pengakuan Lukas, asisten Paulus. Dari mana Lukas tahu? Emang dia hadir pada saat Yesus itu disunat? Gak mungkin. Gak mungkin. Dari mana dia tahu? Yesus pernah kabarin? Enggak. Ayo. Musa gak pernah sunat. Daud juga gak pernah sunat. Kenapa? Karena gak diceritakan di kitab saudara. Jadi kembali kepada tema saudara Edis. Kalau kau kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama manusia, berhenti mengajarkan mereka meninggalkan hukum Tuhan. Oke? Itu kalau kau kasih kepada mereka, ikuti Yesus. Barang siapa yang menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, dan juga mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan Tuhan. Belum sadar juga, belum paham juga. Kalau belum sadar dan belum paham, tanggalkan doktrin dan dogma yang ada di kepalamu. Demikian.